Mengapa pasangan-pasangan akhir-akhir ini banyak yang bercerai? Ya itu Romo, artis-artis itu Romo, penyanyi-penyanyi gampang banget kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Di desa-desa juga banyak, di pelosok-pelosok juga banyak, di kota-kota juga banyak. Mau dari orang biasa sampai aktivis gereja juga banyak Romo. Ada apa? Ada apa? Ada apa saudara-saudaraku? Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya kalau Anda kembali memberikan waktu khusus Anda untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan pada akhirnya bisa mengenali kasih Tuhan yang luar biasa hebat, luar biasa besar, dan luar biasa dalam. Cinta yang sejati dari Tuhan yang diberikannya untuk masing-masing dari kita. Saudara-saudaraku terkasih, sadar tidak sadar, tema cinta itu adalah tema yang paling laku sepanjang sejarah. Dari zaman Romeo Juliet, dari zaman kisah dewa-dewi Yunani, dari zaman hari ini di mana semuanya pakai AI, tema cinta tidak pernah lekang. Diangkat jadi film, diangkat jadi drama, diangkat jadi sinetron, cerpen-cerpen, tulisan-tulisan yang berpanjang-panjang dan berjilid-jilid ya. Anda pasti ingat tuh, ada sinetron Tersanjung 1, Tersanjung 2, Tersanjung 3, sampai Tersanjung 50 kalau nggak salah. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali sadar tidak sadar, paham kita tentang cinta Allah itu ikut dipengaruhi oleh cinta dunia. Bagaimana dunia memahami cinta? Kalau suaminya ganteng, istrinya cantik, wah udah memang pantas lah mereka Romo, jodoh Romo, mukanya mirip Romo, pas Romo. Kalau yang satu tajir melintir, yang satu juga tajir melintir, udah pas Romo. Sering kali cinta kita, paham konsep cinta kita tentang Allah itu dipengaruhi soal pantas atau tidak pantas, pas atau tidak pas, layak atau tidak layak. Saudara-saudara, dalam edisi kali ini izinkan saya untuk meluruskan kembali bagaimana cinta Allah harus kita pahami karena berbeda sungguh-sungguh. Cinta Allah ini memulihkan, cinta Allah ini menyembuhkan, cinta Allah ini memberikan kekuatan buat kita. Romo, panjangan Romo pengantarnya. Kami udah pada nungguin Romo. Bagaimana itu pengumuman 4 handphone ini pemenangnya siapa Romo? Saya tuh orangnya tuh bisa baca pikiran Anda masing-masing. Oh ternyata ya kemarin tuh ada ratusan bahkan ribuan orang yang nulis di kolom komen terima kasih, terima kasih, terima kasih. Matur nuwun sangat lah pokoknya. Anda ternyata pintar-pintar semua. Jawabannya yang kuis yang kemarin untuk 4 handphone ini adalah hutang dari hamba yang pertama 10.000 talenta. Jangan salah, itu kalau dirupiahin saudara-saudara sekitar 4-6 triliun. Bukan hutang yang biasa-biasa. Anda banyak yang jawab berjuta-juta Romo. Kurang banyak. 6 triliun itu saudara-saudara. Gimana seorang budak kok bisa punya hutang 6 triliun tetap menjadi budak? Udah Romo, pengumuman siapa aja langsung to the point aja dah. Yaudah, saya tuh ngerti banget Anda kok. Makin saya bertambah usia imamat saya makin mengerti umat itu maunya apa. Yang pertama langsung aja ini miliknya F. Christopher. Oke, F. Christopher selamat. Yang kedua, ini pasti udah tua deh. Puri Wahyu Yaningsih. Puri Wahyu Yaningsih. Yang ketiga, Lydia Moji 4363. Lydia Moji 4363. Yang terakhir siapa dong? Ayo dong. Tuhan, tolong saya dong Tuhan. Handphone saya rusak Romo. Saya butuh banget Romo. Tapi kan saya harus adil ya. Milik dari
Florentina Nada 2323. Selamat untuk 4 orang ini. Hore. Christopher Puri Wahyu Yaningsi, Lydia Moji 24363, Florentina Nada 2323. Ada yang belum, jangan matiin videonya dulu. Ada kejutan. Apa Romo? Laptop. Ayo, mau laptop kan? Oke, nanti saya kasih di tengah-tengah video. Makanya simak betul-betul apa yang saya bahas hari ini ya. Tanpa bahas ini, Anda nggak bisa menjawab. Laptop sumbangan dari Dragon Computer. Kemarin saya ketemu sama ibunya di mall. Romo, 2 laptop buat Romo. 1 laptop sudah saya berikan untuk seminari di luar Jakarta. 1 laptop lagi buat Anda. TOP-BGT bukan? Makanya jangan putus asa dulu. Kali-kali aja Anda yang menang. Langsung saya umumin juga hari ini. Tenang aja. Oke, saudara-saudara. Kembali ke laptop. Kok ke laptop? Kembali ke teks kitab suci. Di hari ini, tanggal 16 Agustus, bacaannya itu pakpok. Pokoknya ada. Dari bacaan pertama, Yeskiel bab 16, ayat 1 sampai ayat 63. Bayangin saudara-saudara. Anda kalau di gereja aja, bacaan misalnya dari ayat 1 sampai ayat 15, panjang banget nih. Hari ini ayatnya ada ayat 1 sampai ayat 63. Bacaan Injilnya nggak kurang panjang juga. Bacaan Injilnya diambil dari Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Ini menarik soal perceraian. Ada orang-orang murid-murid Yesus, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, apakah boleh seseorang suami menceraikan istrinya? Bagaimana nanti Tuhan Yesus dengan konsisten mengatakan sejak awal mula Tuhan Allah yang menciptakan ini menjadikan laki-laki dan perempuan menjadi satu daging, tidak bisa diceraikan. Saudara-saudara yang terkasih, perceraian. Saya kan pribadi yang tidak menikah ya. Mungkin saya tidak memahami betul, menyelami betul mengapa pasangan-pasangan akhir-akhir ini banyak yang bercerai. Ya itu Romo, artis-artis itu Romo, penyanyi-penyanyi gampang banget kawin cerai. Di desa-desa juga banyak, di pelosok-pelosok juga banyak, di kota-kota juga banyak. Mau dari orang biasa sampai aktivis gereja juga banyak Romo. Ada apa? Ada apa? Ada apa, saudara-saudaraku? Mengapa cinta Anda berubah? Mengapa cinta Anda susut dan berkurang? Jawabannya ada di tadi. Yeskiel bab 16 ayat 1 sampai 63 itu. Panjangnya luar biasa. Saya akan tunjukin saudara-saudara. Mungkin ini bisa menjadi rahasia bagaimana bisa langgeng dalam perkawinan. Meskipun pasangan tidak sempurna, meskipun anak-anak tidak sesuai dengan yang diharapkan, meskipun keadaan ekonomi morat-marit, meskipun ada 1001 alasan Romo yang membuat kehidupan perkawinan saya tidak bisa dikatakan bahagia. Tapi ini kekuatannya saudara-saudara. Trik supaya cinta Anda tidak berubah. Karena memang sih betul yang dibilang Romo Yosef, justru Romo cinta yang berubah. Perhatian yang berubah. Dulu mah pakai waktu pacaran Romo, dijemput-jemput tengah malam aja dijemput Romo. Mau beli apa aja baru batuk aja, pacar saya langsung ke apotek beli obat batuk sampai 3 botol Romo. Waktu pacaran Romo, tas saya aja dibawain Romo. Mau makan apa, udah mandi atau belum, telepon-teleponan, kamu udah tidur belum? Belum. Kamu dulu yang tutup duluan, enggak, kamu duluan. Itu dulu Romo. Ternyata saya di-prank. Ternyata itu cuma manis-manis di awal doang Romo. Sekarang mah kalau udah menikah, boro-boro Romo mau nyapu, mau ngepel, mau ikut bantuin urusan rumah tangga. Udah dia mah enak-enak kerja gitu, pulang mah tas lempar sana, sepatu lempar sana, udah maunya disediain kopi, disediain makanan, udah kayak bos. Saya udah kayak pembantu banget Romo. Ini Romo Yosef kok tahu ya? Saya tuh kebanyakan dengar curhat soalnya. Apalagi Romo kalau udah nih ada yang namanya orang ketiga Romo hadir. Secara official maupun tidak official Romo. Dari dia deket sama hobinya bulu tangkis aja Romo. Saya kayaknya kayak punya selingkuhan itu pasangan saya Romo. Gak pernah ada di rumah. Kalau sama hobinya Romo beli apapun juga
Wah, dia beli Romo. Meskipun penghasilannya juga nggak gede-gede banget. Tapi kalau giliran buat anak-anaknya, buat keperluan saya Romo, hei susah Romo. Pelitnya minta ampun. Saya yakin ada 1001 cerita tentang hidup perkawinan bukan? Romo. Tuh kan bener kan, pada nangis kan, pada kesentuh kan, pada relate kan. Kok Romo bisa tahu ya? Saya kasih triknya dari Yeskiel bab 16 ayat 1 sampai 63. Dikatakan begini, Tuhan bersabda kepadaku, hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji. Berkatalah demikian kepada Yerusalem. Nah, dikatakan begini. Menarik banget, saya yakin Anda baru pernah dengar nih, baru pernah ngeh nih, di kitab suci ada kisah seperti ini. Di panjangnya cerita dari ayat 1 sampai ayat 63 digambarkan, disimbolkan, dianalogikan, dilambangkan, diumpamakan. Jadi nggak bisa dibaca secara harafiah, berarti kan bagaimana relasi antara Allah dengan umat Israel ini. Digambarkan secara manis, luar biasa, tapi ntar lama-lama kok ngenes. Tuhan membuat orang-orang Israel ini flashback. Disimbolkan, waktu engkau dilahirkan, pusarmu tidak dipotong. Nah, lu gimana Romo? Kan kalau saya aja pusar dipotong, entah pusarnya bodong atau enggak, tapi pokoknya dipotong. Dipotong dari ari-ari. Tapi ini orang Israel digambarkan oleh orang tuanya waktu dilahirkan, oleh bidannya, pusarnya nggak dipotong. Artinya apa? Itu mah kayak anak yang digugurin Romo. Anak yang habis lahir nggak dirawat Romo. Anak yang dilahirkan nggak diterima Romo. Sejak lahir aja disimbolkan orang Israel ini tidak diinginkan. Engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga tidak digosok dengan garam atau dibedung dengan kain lampin. Kalau nggak digituin artinya diapain Romo? Dibuang. Karena apa? Kalau bayinya cantik, bayinya putih, bersih, hidungnya mancung, matanya indah, mungkin orang tua akan sayang. Tapi ini, ada sesuatu dalam diri orang Israel sejak dilahirkan, sejak mereka muncul di dunia ini, mereka unwanted, tidak diinginkan, ditolak dan dibuang. Oleh siapa? Oleh orang tuanya. Itu disimbolkan seperti itu tuh, keadaan Israel. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu. Tidak seorang pun melakukan hal-hal itu kepadamu terdorong oleh rasa belas kasihan. Saudara-saudara, apakah Anda pernah atau sedang ada di posisi seperti ini? Kelahiran Anda, keberadaan Anda, kemunculan Anda di dunia ini, saat ini di tengah-tengah keluarga, tengah masyarakat, bahkan pelayanan sekalipun, unwanted, tidak diinginkan. Dibuang, dihina, diejek, dibully, dikecilin, dipandang sebelah mata, dikatakan anak hina. Malahkan engkau dibuang ke ladang karena orang memandang engkau hina pada hari kelahiranmu. Ada apa ini? Apakah difabel? Apakah nggak sempurna? Aku lewat di situ dan melihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Anak yang digugurkan. Miris nggak? Miris Romo. Itu saya Romo. Saya Romo. Saya. Sejak kecil nggak pernah dihargai. Sejak kecil ya dijadiin anak buangan. Masa kecil saya Romo buruk Romo. Betul-betul unwanted. Aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah. Tuh. Bayangin ya. Allah jatuh cinta disimbolkan ketika Israel masih bayi berlumuran darah. Seperti anak yang digugurkan, anak yang dibuang di ladang. Mending, enggak mending juga, jahat juga sih. Dilahirkan terus ditolak, dikasih ke panti asuhan, itu jauh lebih baik daripada ini nih. Dibuang di ladang dalam keadaan berlumuran darah. Unwanted, tidak diinginkan. Allah berkata, engkau harus hidup dan menjadi besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau harus hidup. Sang pencipta, sang pemilik kehidupan berkata, engkau harus hidup. Maka katakan ini dalam benakmu, dalam dirimu. Tuhan sendiri berkata, engkau harus hidup. Apapun situasimu, apapun keadaanmu, sesedih apapun, sepilu apapun hidupmu, engkau harus hidup. Maka dia akan hidup nanti. Nah dikatakan, nggak sampai waktu bayi doang nih penggambarannya. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur. Bahkan sampai pada masa mudamu.
Buah kamu sudah montok. Ini saya nggak tahu disensor apa enggak nih. Tapi ada dalam Yeskiel. Rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telah bulat. Ketika engkau lewat di situ, aku melihat engkau. Sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Dari keadaan bayi dipungut oleh Allah, dipilih oleh Allah. Sekarang sudah memasuki masa remaja akil balik. Sudah bertumbuh tetapi masih dalam keadaan telanjang. Allah yang memberikan pakaian, Allah yang menutupi supaya tidak malu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan dikau. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Demikian engkau menjadi kepunyaanku. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu. Aku mengurapi engkau dengan minyak. Nah selanjutnya nih, apa yang dilakukan oleh Allah? Diberi pakaian yang indah-indah, diberi emas, perak, permata, dibuat hidupnya itu luar biasa. Panjang sekali. Diberikan makanan yang terbaik, tepung terbaik, madu terbaik, minyak terbaik. Engkau menjadi sangat cantik sehingga layak menjadi ratu. Namamu masyhur di antara para bangsa karena kecantikanmu, sebab engkau sangat sempurna berkat perhiasanku yang kuberikan kepadamu. Itu yang diberikan Tuhan buat manusia yang disebut bangsa Israel ini. Tapi apa yang dikatakan? Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu, kemasyuranmu kau gunakan untuk bersundal, bermain serong. Dan nafsu sundalmu kau lampiaskan dengan setiap orang yang lewat. Pilu nggak? Udah gedein anak, dari nggak bisa apa-apa, dari keadaan yang sangat hina, sampai menjadi termasyur, layak jadi ratu. Itu martabatnya diangkat, tapi ketika diangkat apa yang dilakukan oleh manusia ini? Bersundal. Melupakan Allah yang membesarkan mereka. Lupa apa yang diperbuat oleh Allah untuk dirinya. Tapi yang menariknya saudara-saudara, ini dia. Di mana kita harus belajar sebagai imam, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak. Tuhan berkata, meskipun demikian, aku akan mengingat perjanjianku denganmu pada masa mudamu. Aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Dengan demikian engkau akan teringat-ingat akan masa lampau dan merasa malu. Saudara-saudara, itulah pertobatan. Ingatlah selalu apa yang telah diperbuat Tuhan bagi dirimu. Bagaimana Tuhan mengembangkan hidup kita. Dari yang bukan siapa-siapa, dari nol Romo. Tapi sekarang Romo puji Tuhan. Banyak orang justru di titik ini, ketika hidupnya pulih, ketika hidupnya ada di atas, malah melupakan Tuhan. Malah hidupnya makin gak beres. Malah coba yang enggak-enggak. Malah lebih sering lagi menyakiti hati Tuhan. Pilu bukan? Seperti itulah hidup kita dibaca oleh firman Tuhan ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan itu sungguh baik, sangat baik. Cintanya tidak pernah berubah buat kita. Mudah-mudahan cinta yang luar biasa itu membuat kita juga dalam mencintai. Cintaku tidak pernah berubah untuk Tuhan, untuk pasanganku. Jangan berhenti mencintaiku sampai selama-lamanya. Tuhan jatuh cinta sama kita bukan karena kita udah hebat, tapi karena kita belum jadi apa-apa. Maka ketika udah jadi hebat, kalau kita malah meninggalkan Tuhan, itu yang bikin nyesek saudara-saudara. Nanti Tuhan akan ambil semua itu. Anda pasti gak mau bukan? Maka mari jangan pernah lakukan ini dalam hidupmu. Ketika hidupmu sudah dipulihkan, ketika rezekimu sudah hebat, ketika namamu sudah masyhur, ketika kamu sudah merasa tidak lagi membutuhkan Allah. Jangan. Cintamu pada Allah jangan pernah berubah. Cintamu pada pasangan jangan pernah berubah. Bukan cuma di mulut aja, tapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, dengan kasih, dan bahkan pengampunan. Itulah saudara-saudara, satu persatu akan memulihkan kehidupan kita. Saya seorang Romo Yosef berdoa buat Anda. Semoga hidup Anda betul-betul dikuatkan oleh kuasa kasih Tuhan. Oke, inilah pemenang satu buah laptop. Ini dia, jeng jeng. Oke, selamat untuk Anda. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.